Pernah nggak lu ngerasa gaji cuma numpang lewat di rekening? Tanggal muda, saldo kelihatan gagah. Tanggal tengah, mulai was-was. Tanggal tua, mulai ngitung receh, nunda beli kebutuhan, bahkan kadang berharap gaji yang berikutnya datang lebih cepat. Dan yang paling nyesek, pola ini bukan cuma kejadian sekali dua kali. Ini jadi lingkaran. Gaji masuk, gaji habis. Bonus masuk, bonus hilang. Tambahan income datung, tapi tetap aja ujungnya kosong. Bro, ini bukan cuma masalah kurang uang. Ini masalah arus uang yang belum lu kuasai. Banyak orang kerja keras setiap bulan, tapi hidup finansialnya seperti ember bocor. Airnya diisi terus, tapi nggak pernah penuh. Bukan karena airnya nggak masuk, tapi karena lubangnya belum ditutup. Lubang itu bisa bentuknya cicilan konsumtif, belanja impulsif, gaya hidup yang naik diam-diam, nongkrong tanpa batas, self-reward berlebihan, atau kebiasaan menganggap uang sisa sebagai tabungan. Di video ini, kita akan bahas cara keluar dari lingkaran gaji masuk, gaji habis dengan cara yang realistis. Bukan cuma hemat aja, karena kalau semudah itu, semua orang sudah bebas dari masalah ini. Kita akan bedah kenapa gaji selalu habis, bagaimana cara membaca kebocoran uang, cara membagi penghasilan sejak awal, cara membangun dana aman, cara mengendalikan gaya hidup, dan cara mengubah sebagian gaji menjadi alat pertumbuhan. Karena gaji itu bukan cuma untuk bertahan hidup sampai bulan depan. Gaji adalah bahan bakar. Kalau lu arahkan dengan benar, dia bisa membangun fondasi. Tapi kalau lu biarkan tanpa sistem, dia akan terus terbakar habis untuk pola yang sama. Dan mungkin hari ini, titik balik lu bukan dimulai dari gaji yang lebih besar, tapi dari keberanian untuk memimpin uang yang sudah lu punya. Kalau lu mau keluar dari lingkaran gaji masuk, gaji habis, langkah pertama bukan langsung cari gaji lebih besar. Langkah pertama adalah memahami kenapa uang lu selalu habis. Karena banyak orang salah diagnosis. Dia pikir masalahnya cuma penghasilan kurang, padahal seringkali masalahnya adalah uang masuk tanpa sistem, lalu keluar mengikuti kebiasaan lama. Gaji itu seperti air masuk rumah. Kalau pipa rumah lu rapi, air bisa mengalir ke dapur, kamar mandi, tangki, dan kebun. Tapi kalau pipanya bocor, airnya keluar di tempat yang nggak jelas. Lantai basah, tangki kosong, dan lu tetap merasa kekurangan air. Uang juga begitu. Kalau setiap gajian, uang lu langsung bercampur di satu rekening tanpa tugas yang jelas, maka uang itu akan diambil oleh hal yang paling cepat berteriak. Tagihan berteriak, cicilan berteriak, diskon berteriak, ajakan nongkrong berteriak, rasa capek berteriak, keinginan self-reward juga berteriak. Sementara masa depan lu diam. Dana darurat diam, modal usaha diam, skill yang harus lu pelajari diam, tabungan masa depan diam, investasi kecil yang lu pahami diam. Karena hal-hal penting biasanya nggak berisik, akhirnya kalah sama hal-hal yang kelihatan mendesak. Inilah kenapa banyak orang selalu bilang, nanti kalau ada sisa gue tabung. Masalahnya, uang jarang tersisa kalau sejak awal tidak dipisahkan. Kalau lu menabung dari sisa, lu sedang menyerahkan masa depan lu kepada sisa keputusan harian. Dan jujur aja, keputusan harian kita sering dipengaruhi capek, lapar, emosi, gengsi, dan iklan. Jadi strategi pertama adalah balik urutannya. Jangan hidup dulu baru sisihkan. Sisihkan dulu baru hidup dengan sisanya. Ini bukan berarti lu harus menyiksa diri. Ini berarti lu mulai memberi posisi terhormat pada masa depan lu. Begitu gaji masuk, langsung bagi ke pos-pos yang jelas. Jangan tunggu akhir bulan. Jangan tunggu nanti kalau sempat. Jangan tunggu mood bagus. Karena uang yang terlalu lama dibiarkan di rekening utama akan terasa seperti uang bebas, padahal belum tentu bebas. Sebagian uang itu sebenarnya punya tugas untuk makan. Sebagian punya tugas untuk bayar kewajiban. Sebagian punya tugas untuk melindungi lu dari keadaan darurat. Sebagian punya tugas untuk membesarkan kapasitas lu. Tapi kalau semuanya dicampur, otak lu melihatnya sebagai satu angka besar. Misalnya saldo lu 5 juta. Otak lu merasa lumayan nih. Lalu lu mulai longgar. Beli ini sedikit, pesan itu sedikit, traktir sedikit, check out sedikit, nongkrong sedikit. Tahu-tahu saldo turun cepat, padahal kewajiban masih ada. Makanya bro, uang harus punya alamat. Alamat pertama adalah pos kebutuhan utama.
Ini untuk makan, tempat tinggal, transportasi, listrik, internet, dan kewajiban dasar yang memang membuat hidup lu berjalan. Alamat kedua adalah pos aman. Ini untuk dana darurat dan perlindungan dasar. Kalau tiba-tiba motor rusak, kerjaan terganggu, keluarga butuh bantuan, atau bisnis lagi turun, lu nggak langsung panik dan ambil utang baru. Alamat ketiga adalah pos tumbuh. Ini uang yang tugasnya membuat hidup lu naik level. Bisa buat belajar skill, beli alat kerja, modal usaha kecil, promosi, stok barang, atau investasi yang lu pahami. Alamat keempat adalah pos bebas. Ini untuk hiburan, jajan, nongkrong, dan menikmati hidup secukupnya. Kenapa pos bebas tetap ada? Karena kalau sistem lu terlalu keras, biasanya lu nggak tahan lama. Banyak orang gagal mengatur uang bukan karena bodoh. Mereka gagal karena bikin aturan yang terlalu ekstrim. Awal bulan semangat, gue nggak mau jajan sama sekali. 2 minggu kemudian stres, 3 minggu kemudian balas dendam. Akhir bulan, uang tetap habis, plus rasa bersalah. Itu bukan sistem, bro. Itu perang melawan diri sendiri. Sistem yang sehat harus realistis. Lu tetap manusia. Lu butuh makan enak sesekali. Butuh ketemu teman, butuh hiburan, butuh ruang napas. Tapi bedanya, semua itu punya batas. Kalau pos bebas habis, berarti hiburan berhenti dulu. Bukan ambil dari pos aman. Bukan ambil dari pos tumbuh. Bukan pakai pay later buat membiayai gaya hidup yang sebenarnya belum kuat. Disinilah kedewasaan finansial mulai dibangun. Bukan saat lu punya uang banyak, tapi saat lu bisa berkata, uang ini bukan untuk itu. Kalimat sederhana itu bisa menyelamatkan masa depan lu. Penyebab kedua kenapa gaji selalu habis adalah gaya hidup sering naik diam-diam mengikuti penghasilan. Ini halus banget. Dulu gaji 3 juta. Lu bisa hidup dengan standar tertentu. Begitu gaji naik jadi 5 juta, tanpa sadar standar hidup ikut naik. Makan lebih sering di luar, langganan bertambah, transportasi lebih nyaman, nongkrong lebih sering. Barang yang dulu terasa mahal, sekarang terasa masih masuk. Masalahnya, kenaikan gaya hidup sering lebih cepat daripada kenaikan aset. Secara tampilan, hidup lu naik, tapi secara pondasi belum tentu. Lu terlihat lebih nyaman, tapi tabungan tetap tipis. Lu terlihat lebih mampu, tapi dana darurat belum ada. Lu terlihat lebih keren, tapi kalau ada masalah mendadak, tetap panik. Sederhananya begini, penghasilan lu naik, tapi kebiasaan belanja lu ikut naik lebih cepat. Kalau ini nggak dikendalikan, gaji sebesar apapun bisa tetap habis. Karena kebutuhan manusia bisa menyesuaikan dengan ukuran dompet. Kalau dompet membesar tanpa sistem, keinginan juga ikut membesar. Makanya, saat gaji naik atau dapat tambahan income, jangan langsung menaikkan semua gaya hidup. Bikin jeda. Misalnya, penghasilan lu naik 1 juta. Jangan langsung anggap 1 juta itu uang bebas. Bagi dulu, sebagian untuk dana aman, sebagian untuk pos tumbuh, sebagian kecil boleh untuk menikmati hasil. Dengan begitu, kenaikan income lu bukan cuma memperbesar konsumsi, tapi juga memperkuat pondasi. Ini penting banget buat pebisnis pemula. Karena kalau bisnis mulai menghasilkan, godaannya besar. Order rame sedikit, langsung merasa bebas. Laba mulai ada, langsung dipakai semua. Merasa sudah sukses, langsung upgrade gaya hidup. Padahal, bisnis yang baru tumbuh butuh napas. Kalau semua keuntungan diambil, bisnis lu seperti tanaman yang baru muncul daun, tapi daunnya langsung dipetik perus. Lama-lama, tanaman itu nggak punya tenaga untuk besar. Jadi prinsipnya begini, jangan naikkan gaya hidup lebih cepat daripada naiknya pondasi. Pondasi itu dana darurat, skill, modal usaha, alat produktif, sistem bisnis, dan aset kecil. Kalau pondasi belum naik, gaya hidup jangan terlalu agresif. Bro, gua nggak mau meremehkan kondisi siapapun. Ada banyak orang yang memang penghasilannya ketat dan bebannya berat. Tapi tetap ada pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Apakah semua uang benar-benar habis untuk kebutuhan atau sebagian habis karena pola yang tidak pernah diperiksa? Ini bukan untuk menyalahkan diri, ini untuk menyalakan lampu. Karena kalau lu tidak pernah melihat arus uang, semua akan terasa seperti kebutuhan. Makan adalah kebutuhan, tapi pesan makanan mahal setiap kali stres bisa jadi pelarian.
Transportasi adalah kebutuhan, tapi keputusan mendadak karena tidak mengatur waktu bisa bikin biaya naik. Komunikasi adalah kebutuhan, tapi langganan yang tidak dipakai bisa jadi bocor. Bantu keluarga bisa jadi tanggung jawab mulia, tapi kalau tidak punya batas, lu bisa ikut tenggelam dan akhirnya tidak bisa bantu siapapun dengan sehat. Jadi, keluar dari lingkaran gaji habis bukan sekedar menahan uang. Ini juga tentang menata emosi, batas, dan prioritas. Sekarang buat pebisnis pemula, masalahnya lebih kompleks. Banyak orang sudah punya gaji atau income utama, lalu mulai jualan kecil-kecilan. Tapi karena uang pribadi dan uang usaha bercampur, lingkaran gaji habis tetap tidak selesai. Gaji habis buat hidup, uang usaha kepakai buat pribadi. Saat harus beli stok, bingung. Saat ada order ramai, merasa untung. Tapi saat akhir bulan, uangnya tidak kelihatan. Bro, dalam bisnis, uang masuk bukan berarti laba. Misalnya lu jual produk 50.000, modal barang 30.000, packaging 3.000, admin platform 2.000, subsidi ongkir 5.000, total biaya langsung 40.000, sisa kasar 10.000. Tapi dari 10.000 itu masih ada biaya promosi, barang rusak, foto produk, waktu kerja, dan uang yang harus diputar lagi. Kalau setelah semua dihitung, laba bersih tinggal 5.000 per produk, berarti kalau lu jual 200 produk sebulan, laba bersihnya 1 juta. Omsetnya 10 juta, tapi napas bersih bisnisnya 1 juta. Kalau angka ini tidak lu baca, lu bisa merasa bisnis ramai, padahal hidup tetap capek dan uang tetap habis. Makanya, pebisnis pemula harus punya prinsip. Jangan cuma lihat uang masuk, lihat uang yang benar-benar tersisa setelah semua biaya. Karena omset bisa bikin bangga, tapi laba bersih yang bikin bisnis bernapas. Sekarang kita masuk ke strategi teknis yang sering dilupakan. Gaji harus punya jalur keluar yang dirancang. Banyak orang cuma punya jalur masuk, gaji masuk rekening, tapi jalur keluarnya liar. Seharusnya, begitu gaji masuk, lu sudah tahu dia akan bergerak kemana. Bukan berdasarkan mood, bukan berdasarkan diskon, bukan berdasarkan ajakan, tapi berdasarkan desain. Misalnya, gaji masuk tanggal 1. Di hari yang sama, pos kebutuhan langsung diamankan, pos cicilan wajib langsung disiapkan, pos dana aman langsung dipindah, pos tumbuh langsung dipisah, pos bebas langsung diberi batas. Dengan cara ini, uang yang tersisa di rekening utama bukan lagi uang seluruh hidup lo. Itu cuma uang operasional. Ini penting secara psikologis. Karena kalau semua uang terlihat di satu saldo besar, lu merasa lebih mampu dari kondisi sebenarnya. Tapi kalau uang sudah dipisah, lu melihat batas dengan lebih jernih. Lu jadi tahu, oh uang nongkrong gue tinggal segini. Oh pos tumbuh gue nggak boleh diganggu. Oh, dana aman gue bukan uang check out. Oh, uang usaha bukan uang pribadi. Kalimat-kalimat ini sederhana, tapi inilah pagar finansial. Dan pagar bukan untuk membatasi hidup lu secara buruk. Pagar justru bikin lu aman berjalan. Sekarang, kita masuk ke langkah kerja nyata. Kalau lu mau keluar dari lingkaran gaji masuk, gaji habis, jangan mulai dari rencana yang terlalu besar. Mulai dari sistem kecil yang bisa langsung lo lakukan begitu gaji berikutnya masuk. Langkah pertama, lakukan ritual hari gajian bukan hari bebas. Ini penting banget. Banyak orang begitu gajian langsung merasa lega, lalu lupa bahwa uang itu belum semuanya milik bebas. Di hari yang sama, uang itu masih punya tugas buat makan, transportasi, tagihan, dana aman, cicilan, dan masa depan lo. Jadi, begitu gaji masuk, jangan langsung check out, jangan langsung nongkrong besar, jangan langsung merasa kaya. Berhenti sebentar, buka catatan, lihat kewajiban, lihat kebutuhan, lihat target, lalu bagi uang sebelum dunia luar membaginya untuk lo. Hari gajian harus jadi hari komando, bukan hari pelampiasan. Langkah kedua, pakai sistem 4 pos sederhana. Pos pertama adalah kebutuhan. Ini uang untuk makan, tempat tinggal, transportasi, listrik, internet, pulsa, dan kewajiban dasar yang bikin hidup lu berjalan. Pos kedua adalah aman. Ini uang untuk dana darurat dan pelunasan utang konsumtif. Kalau belum punya dana darurat, mulai kecil dulu, 100.000,
200.000, 300.000, yang penting konsisten. Pos ketiga adalah tumbuh. Ini uang untuk hal yang membuat kapasitas lu naik. Belajar skill, beli alat kerja, modal usaha kecil, promosi, stok barang, atau investasi yang benar-benar lu pahami. Pos keempat adalah bebas. Ini uang untuk hiburan, jajan, nongkrong, dan self-reward yang sudah diberi batas. Dengan 4 pos ini, lu tidak perlu merasa bersalah saat menikmati hidup. Karena pos bebas memang ada, tapi lu juga tidak mengorbankan masa depan. Karena pos aman dan tumbuh tetap jalan. Langkah ketiga, pisahkan uang di awal bukan di akhir bulan. Kalau lu menunggu sisa, seringnya tidak ada sisa. Begitu gaji masuk, langsung pindahkan pos aman dan pos tumbuh ke tempat terpisah. Bisa rekening berbeda, e-wallet berbeda, amplop berbeda, atau catatan terpisah. Yang penting jangan semua uang duduk di rekening utama. Karena rekening utama itu medan perang. Di sana ada kebutuhan, keinginan, iklan, impuls, dan godaan harian. Uang masa depan jangan ditaruh di tengah medan perang, taruh di tempat yang lebih aman. Langkah keempat, audit 7 hari setelah gajian. Selama 7 hari pertama setelah gaji masuk, catat semua pengeluaran. Bukan sebulan dulu, cukup 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena biasanya kebocoran terbesar terjadi di awal bulan, saat lu merasa masih punya banyak uang. Catat makanan, transportasi, jajan, check out, cicilan, transfer, nongkrong, langganan, dan pengeluaran kecil yang sering lo anggap sepele. Setelah 7 hari, lihat polanya. Lu akan tahu apakah uang lu bocor di makanan online, nongkrong, impuls belanja, traktiran, rokok, game, langganan, atau biaya yang sebenarnya bisa ditekan. Dari situ, pilih satu kebocoran terbesar untuk diperbaiki selama 30 hari. Jangan semuanya sekaligus. Kalau lu terlalu ekstrim, sistem lu cepat patah. Langkah kelima, pakai aturan tunggu 24 jam. Setiap kali lu ingin beli sesuatu yang tidak direncanakan, tunggu 1 hari. Kalau besok lu masih butuh, uangnya ada di pos bebas dan tidak mengganggu pos aman atau tumbuh, silahkan pertimbangkan. Tapi kalau setelah 1 hari rasa pengennya hilang, berarti itu bukan kebutuhan, itu cuma dorongan emosi. Aturan ini sederhana tapi kuat, karena banyak uang bocor bukan karena kebutuhan besar, tapi karena keputusan cepat saat capek, bosan, iri, atau merasa pantas. Langkah keenam, lunasi utang konsumtif dengan strategi 1 per 1. Kalau lu punya beberapa cicilan kecil, jangan cuma panik melihat totalnya. Urutkan, mana yang bunganya paling tinggi, mana yang paling menekan cash flow, mana yang paling cepat bisa dibereskan. Fokus pada satu dulu sambil tetap bayar minimum yang lain. Begitu satu selesai, uang cicilan yang tadinya keluar jangan langsung dipakai untuk konsumsi baru. Alihkan sebagian ke dana aman dan sebagian untuk melunasi cicilan berikutnya. Dengan cara ini, lu membangun efek bola salju. Satu utang selesai, napas lebih longgar. Napas lebih longgar, pos aman bisa naik. Pos aman naik, lu tidak gampang ambil utang baru. Langkah ketujuh, pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Kalau lu punya jualan, freelance, atau bisnis kecil, ini wajib. Jangan anggap semua uang masuk sebagai uang bebas. Setiap uang usaha masuk, pisahkan modal, biaya operasional, dana putar, dan laba yang boleh lu ambil. Kalau bisa pakai rekening berbeda, bagus. Kalau belum bisa, pakai catatan berbeda. Karena bisnis yang uangnya bercampur akan terasa ramai tapi sulit tumbuh. Lu tidak tahu mana omset, mana laba, mana modal, dan mana uang pribadi. Dan kalau lu tidak tahu angkanya, lu akan terus capek menebak. Langkah ke-8, buat papan skor bulanan. Setiap akhir bulan, catat 5 angka sederhana. Berapa total gaji atau income yang masuk, berapa uang yang berhasil masuk pos aman, berapa uang yang masuk pos tumbuh, berapa utang yang berkurang, berapa uang yang bocor di pos yang paling lu sesali. Papan skor ini bukan untuk menghakimi diri, ini untuk melihat arah. Kalau bulan ini belum sempurna, tidak apa-apa. Yang penting lu tahu angka mana yang harus diperbaiki bulan depan. Karena hidup finansial yang membaik bukan hidup yang langsung sempurna. Hidup finansial yang membaik adalah hidup yang bisa dievaluasi dan diarahkan ulang. Manfaat dari semua langkah ini bukan cuma saldo yang lebih rapi. Manfaat terbesarnya adalah kepala lu lebih tenang.
Lu tidak lagi menunggu gajian dengan panik. Lu tidak lagi merasa uang hilang misterius. Lu mulai tahu uang lu kemana, batas lu di mana, dan masa depan lu sedang dibangun dari bagian kecil yang konsisten. Buat pebisnis pemula, ini lebih penting lagi. Karena kalau keuangan pribadi lu berantakan, bisnis kecil lu akan ikut ketarik. Uang usaha terpakai pribadi, uang pribadi kepakai nutup usaha. Gaji habis, bisnis ikut seret, kepala makin penuh. Tapi kalau uang pribadi dan uang usaha mulai jelas, lu bisa mengambil keputusan dengan lebih dewasa. Lu tahu kapan boleh mengambil laba. Lu tahu kapan harus menahan. Lu tahu kapan bisnis perlu diputar lagi. Lu tahu kapan gaya hidup harus direm. Dan bro, kalau nanti lu gagal 1 minggu, jangan langsung menyerah. Kalau pos bebas kebablasan, kecilkan lagi minggu depan. Kalau uang tumbuh kepakai, catat lalu ganti pelan-pelan. Kalau lupa mencatat, mulai lagi besok. Keluar dari lingkaran gaji masuk, gaji habis bukan soal tidak pernah salah. Ini soal belajar kembali memegang kendali setiap kali uang mulai lepas arah. Jadi bro, kalau lu mau keluar dari lingkaran gaji masuk, gaji habis, jangan cuma berharap gaji naik. Gaji naik memang bisa membantu, tapi tanpa sistem, uang yang lebih besar tetap bisa hilang lewat lubang yang sama. Bedanya, kebocorannya cuma jadi lebih mahal. Hari ini kita sudah bedah bahwa gaji bukan uang bebas. Gaji adalah bahan bakar yang harus dikasih arah. Begitu gaji masuk, lu perlu membaginya ke pos kebutuhan, pos aman, pos tumbuh, dan pos bebas. Lu juga perlu tahu kebocoran utama lu apa. Catat 7 hari setelah gajian, pakai aturan tunggu 24 jam sebelum belanja impulsif, lunasi utang konsumtif satu persatu, dan pisahkan uang pribadi dari uang usaha kalau lu mulai jualan atau punya bisnis kecil. Ingat, keluar dari lingkaran ini bukan berarti hidup langsung sempurna. Tapi, lu mulai punya kendali. Lu tahu uang lu kemana, lu tahu batas lu di mana, dan lu tahu bagian kecil mana yang sedang membangun masa depan lu. Mulai gajian berikutnya, jangan cuma tanya mau beli apa. Tanya juga, uang ini mau gue tugaskan kemana? Tulis di komentar kebocoran uang terbesar lu biasanya ada di mana. Kalau video ini bikin lu mikir lebih dalam, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman lu yang gajinya selalu numpang lewat. Karena bro, gaji yang dipimpin bisa jadi fondasi, tapi gaji yang dibiarkan tanpa arah akan terus habis di lingkaran yang sama.